Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan mencoba menyampaikan materi pada bab 14, yaitu tentang kritik tari, di mana 2 minggu ke belakang Ibu sudah memberikan kalian tugas-tugas ya, beberapa tugas, di mana tugas-tugas tersebut bertujuan untuk dapat merangsang dan menstimulus kalian agar kalian bisa menggali, agar kalian bisa mencari tahu apa itu kritik tari, apa itu pengertiannya, fungsi dan tujuan dari kritik tari itu seperti apa. Nah, sekarang akan Ibu bahas. Semoga penjelasan ini bisa membuat kalian lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan kritik tari. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mungkin sebelumnya di kelas 10 dan kelas 11 itu kalian sudah pernah belajar tari, walaupun secara teori kalian pasti sudah memahami apa sih yang dimaksud dengan tari. Nah, tari di sini adalah suatu bentuk seni yang kalian bisa nikmati keindahannya itu melalui gerakan. Gerakan yang seperti apa? Yaitu gerakan tubuh yang indah. Karena tidak setiap gerakan yang kalian lakukan itu bisa dikatakan sebagai bentuk gerak tari, ya, tidak semuanya. Nah, kita langsung saja pada definisi atau pengertian dari kritik tari itu sendiri. Kritik tari atau kritik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu krits, yang bersumber dari kata kriterion. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kriteria. Jadi sehingga kata itu diartikan sebagai kriteria atau dasar penilaian. Kenapa dasar penilaian? Jadi ketika kita nanti mengungkapkan sebuah pendapat, memberikan sebuah saran, pesan, kesan, kritik, itu harus ada dasar penilaian yang kuat. Harus menilai secara objektif, sesuai fakta yang kita lihat di lapangan, ya. Lalu kita masuk pada fungsi dari kritik tari itu sendiri. Nah, kritik tari berdasarkan fungsinya secara umum itu ada 4. Yang pertama adalah mengenalkan karya tari kepada masyarakat atau media informasi bagi publik. Jadi kritik tari ini tidak hanya dijadikan sebagai media untuk kita menjudge atau menilai karya seni tersebut, kekurangannya ini, kelebihannya ini, tetapi lebih kepada memberikan sebuah informasi. Judul tariannya apa, lalu juga temanya apa, terselenggara pada tanggal berapa, di tempat mana, koreografernya siapa, itu juga termasuk ke dalam bagian-bagian dari kritik tari, ya. Karena nanti kritik tari ini dijadikan sebagai laporan. Jadi tahapan tersebut juga dimasukkan untuk media informasi kepada publik atau masyarakat. Lalu yang kedua adalah sebagai media komunikasi antara seniman, orang yang membuat karya seni, kritikus, orang yang mengkritik karya seni tersebut, dan juga pembaca. Pembaca di sini maksudnya adalah orang yang membaca laporan dari seorang kritikus itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah untuk evaluasi diri bagi pencipta karya seni. Jadi ketika karyanya sudah disajikan, lalu juga sudah dikritik oleh seorang kritikus,
Nah, ada sebuah bentuk feedback pada seniman tersebut, jadi sebagai bahan evaluasi atau perbaikan diri. Lalu yang keempat adalah sebagai media peningkatan kualitas produk karya seni tari. Lah, di sini dimaksudkan sebetulnya hampir sama dengan tahap yang ketiga. Ketika kita sudah mengevaluasi karya seni kita, secara otomatis kritik itu dijadikan sebagai media untuk meningkatkan kualitas produk agar karya seni itu kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu fungsi dari